Zahra, saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Pernah gak sih kamu lagi jalan di trotoar sendirian, lagi buru-buru ngampus, atau lagi jalan pulang kerja, tiba-tiba ada orang asing teriak, cantik sini dong, atau yang lebih parahnya lagi, bodinya bagus banget tuh. Mungkin beberapa orang merasa biasa aja, bahkan ada yang tertawa. Tapi gak sedikit loh yang jadinya trauma, jadi takut keluar rumah, bahkan merasa dirinya disalahkan. Nah, hal ini disebut dengan catcalling. Pertanyaannya, ini bentuk pujian atau justru bentuk kekerasan? Catcalling adalah bentuk pelecehan verbal di ruang publik. Bisa berupa siulan, komentar seksual, panggilan yang merendahkan, bahkan ancaman yang dibungkus dengan humor. Masalahnya, masih banyak orang yang bilang, itu mah cuma bercanda. Tapi, canda yang baik adalah yang membuat kedua pihak merasa nyaman. Kalau yang satu ketawa, yang lain malah terganggu, itu bukan bercanda, itu adalah pelecehan. Banyak korban yang merasa malu, takut, bahkan menyalahkan dirinya sendiri, padahal mereka tidak bersalah. Catcalling juga bisa berdampak pada kesehatan mental, seperti menimbulkan kecemasan, rasa tidak aman, bahkan trauma jangka panjang. Dalam banyak kasus, korban jadi menarik diri dari ruang publik. Dan itulah bahayanya catcalling. Korban yang harus terus beradaptasi, bukan pelaku yang harus dibatasi. Lalu, secara hukum, apakah catcalling bisa dilaporkan? Jawabannya bisa. Walau belum ada pasal khusus yang menyebutkan catcalling, pelecehan verbal bisa dijerat lewat beberapa aturan, seperti pasal penghinaan dalam KUHP, lalu pelecehan seksual verbal dalam UU TPKS nomor 12 tahun 2022, khususnya pasal 5 ayat 2. Korban juga bisa melapor ke Komnas Perempuan, LPSK, atau minta pendampingan ke lembaga seperti LBH Apik. Tapi, semua itu baru mungkin kalau kita berani bicara dan lingkungan kita tentunya mendukung. Mungkin kamu gak pernah jadi korban, tapi kamu bisa jadi pembela. Kalau lihat orang digodain di jalan, jangan diam. Tegur pelakunya, dukung korbannya, dan jangan takut untuk membicarakan hal ini ke teman-teman, ke keluarga, bahkan ke guru ataupun dosen. Karena diam artinya setuju, dan catcalling akan terus dianggap biasa kalau kita tidak membicarakan bahwa hal ini tidak normal. Dan jangan takut bersuara karena suara kamu itu penting.